suatu kehormatan. Tapi kita mau sebelum ngobrol Pastor, kita mau lihat dulu ada video yang berikut baik, ini. ya. Mulai hari ini bersama pasukanmu semua, aku perintahkan lepas. Lepas. Out. I cast you into the pit of hell right now in the name of Jesus. Back to the pit of hell. In Jesus' name. Permaisuriku. Apa itu? Dia permaisuriku. Dia permaisuri Yesus. Aku permaisurinya. Siapa namamu? Sebut Aku nama. permaisurinya. Dia Tidak. sudah menjadi milikku. Dia Aku sudah tidak mengikat punya. dia dengan darahnya. Dia punya sudah terikat perjanjian. dengan darahnya. Dengan darahnya, bukan dengan dia. Perjanjian itu sepihak. Kau mencuri. Aku sudah ambil dia. Aku sudah Kau ambil dia. mencuri ilegal. Aku sudah ambil dia. Dia sekarang jadi permaisuriku. Dengar baik-baik. Dia milikku. Dia milikku. Siapa yang percaya kepada Yesus menjadi milik Kristus. Amin. Siapa yang datang kepada terang menjadi milik terang. Amin. Hai kau kegelapan, kau tidak berkuasa. Yes. Terang lebih kuat dari kegelapan. Amin. Yesus menghardikmu. Amin. Yesus yang ada dalam aku lebih besar daripada engkau. Engkau penipu. Engkau pendusta. Oke Pastor. Ya, Jadi Mongol mau nanya tuh, video tadi itu videonya kasusnya pelepasan terhadap jemaat, Pastor. jemaat ya. Jadi saya sebelumnya saya dalam pelayanan pelepasan udah 18 tahun dan itu kurang lebih ada 10.000 eksorsisme yang saya sudah lakukan Oke. selama ini ya. Dan di GBI saya kabit okultisme. Nah kalau wanita tadi itu dia jadi kasus yang dia alami adalah dipersembahkan oleh ibunya sendiri dan di sekte satanisme. Oke. Makanya perjanjian yang paling kuat dalam seorang yang terikat itu adalah perjanjian darah. Pada saat itu dia mau digugurkan, jadi pada saat tidak tergugurkan, akhirnya dia lahir. Nah itulah dipersembahkan. Ya kalau saya dalam pelayanan pelepasan, istri saya kebetulan suka membantu, dia punya seer, karunia melihat. Oke. Ini dia langsung melihat ada salib terbalik gitu kan. Oke. Nah, memang biasanya kita ada konseling dulu sebelum pelayanan pelepasan. Nah dia banyak berdoa, saya doa puasa, disitulah dia dibukakan. Nah, mulailah saya doakan, manifestasi, keterikatannya itu singkat ya, dia puji Tuhan dilepaskan, akhirnya bisa bahasa roh, dibaptis, dan jiwa ini dimenangkan. Oke. Tapi Pastor izin nanya dulu, ini nama lengkapnya adalah nama lengkap Pastor Pendeta Daniel Vicky. Daniel Vicky. Ya. Di berarti Gereja Bethel Indonesia, Iya, GBI. di GBI. Sebagai ketua kepala bidang Kepala bidang okultisme. Iya. Oke. Iya. Berarti otomatis tidak jauh-jauh dari Iya. merampas, merebut kembali Ya. menjadi milik Kristus untuk kembali ke jalan Ya. yang sudah Tuhan tetapkan. Berarti Jadi, pekerjaannya Haleluya. berhubungan dengan kegelapan. Iya. Nah terus tapi itu Pastor mulai kapan tuh Pak? Pastor mulai terlibat di dunia okultisme. Apakah setelah selesai sekolah langsung terlibat di okultisme atau melewati proses? Jadi kurang lebih 18 tahun lalu saya dari latar belakang kepercayaan berhala Oke. yang tidak kenal Kristus. Oke. Dan ya dahulu juga waktu kita kepercayaan yang tidak kenal Tuhan juga ya namanya ya kedukun lah, Oke. hal-hal seperti itu kan. Dan latar belakang saya kalau boleh cerita sedikit nih. Silakan. Jadi dulu saya yang tidak kenal Tuhan Yesus, dan waktu itu saya itu paling takut namanya sama setan. Oke. Iya. Jadi kalau tidur sendiri pun harus lampu nyala. Oke. Itu latar belakang saya. Oke. Dan saya karateka dari usia 7 tahun sampai 25 tahun. Oke. Lawan 20 orang udah takut. Tapi yang setan itu takut. Oke. Pernah masa kecil itu lihat seperti wanita panjang gitu, saya rambut panjang, ya itulah mengalami trauma. Akhirnya singkat ya, setelah saya dibaptis, puji Tuhan, nah saya lihatlah ada pendeta usir-usir setan. Nah, saya lihat ini, wah seru gitu kan. Nah, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kau mau pakai saya seperti itu, cuman dalam hati, Oke. saya mau Tuhan gitu. Itu setelah saya dibaptis Islam.
Nah, dalam jangka 6 bulan saya mulai pelayanan, saya sering doa puasa. Oke. Akhirnya dengan saya mulai doain orang, itu karunia itu ada. Oke. Orang mulai manifestasi, jadi autodidak. Ini dapatnya dari Tuhan. Oke. Memang ini tidak bisa dipelajari karena Tuhan sudah berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai Menyertai orang semua percaya. orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan hanya satu di dalam nama Yesus. Betul, dalam nama. Nah, yang menjadi masalah kan tidak semua orang percaya. Ketika berhadapan dengan setan, kadang dia takut. Betul. Tapi Pastor, kalau yang tadi pelepasan ibu-ibu itu dalam pelayanan Pastor apa ada perbedaannya nggak sih Pastor? Pelepasan skala besar, skala kecil? Oh, banyak. Setiap pelepasan itu, setiap individu itu beda. Beda-beda. Kenapa dia Kasusnya beda-beda. kasusnya beda? Kenapa dia terikat kuasa gelap atau setan? Tentu ada kita harus cari ketika dia konseling kita dapat historinya. Dia tidak konseling juga ketika manifestasi juga Roh Kudus bukakan. Roh Kudus bukakan. Oke. Jadi kebanyakan orang pun dia sudah orang Kristen pun kenapa bisa ada setannya? Itulah yang disebut dengan kutuk generasi. Oke. Perjanjian kuasa kegelapan yang pernah dilakukan oleh nenek keturunan. moyang. Oke. Ternyata sudah ada tumbal, sudah ada pesugihan. Oke. Nah itu dibongkarlah oleh Roh Kudus. Atau ketika dia pernah melakukan perjanjian atau ada dosa tertentu, dia harus mengakui itu supaya itu biasa dalam pelayanan konseling. Oke, betul-betul. Ya. Jadi sebelum melakukan pelepasan itu selalu ada konseling Ya. duluan. Atau tidak juga, kadangkala ketika kita altar call Manifestasi. Nah, Antem langsung. kita mulai ini saya lihat baru nanti Roh Kudus bukakan. Saya tidak langsung lanjutkan, saya tidak mau perpadukan depan semua. Saya suka ada waktu khusus, saya konseling lagi dia supaya lebih afdol. Kayak dokter itu kan kita tanya tuh sakitnya di mana nih? Ya, betul, Nah, betul. ada orang kalau dia nggak mau dibilang sakit, dia tidak mau diperiksa, ya bagaimana mau disembuhkan? Betul, Nah, betul. kalau dia konseling kan dia terbuka semua. Betul, Apa betul. itu yang menjadi masalahnya dia? Nanti dia akan cerita apa yang dia mimpikan, apa itu dia akan terbuka. Oke. Apapun dosa itu, nah disitulah kita akan ajar dialah bagaimana pengakuan dosa, Oke. minta ampun sama Tuhan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, apabila kita mengaku dosa kita, Allah itu adil dan setia akan mengampuni segala dosa kita. Betul. Nah itulah. Baru nanti ada kedua namanya pemutusan kutuk. Oke. Pemutusan kutuknya dari nenek moyang atau dari dia. Baru ketiga sah kita mulai doa, itu tangking manifest ya. Nah, dalam manifestasi itu Pastor, apakah itu something kuasa gelap atau mungkin luapan emosi dari orang yang dilepasin? Kalau luapan emosi dia tidak akan manifestasi roh jahatnya. Oke. Kalau dia ada roh jahat, dia akan menyatakan dirinya siapa yang ada di dalam dia. Oke. Sesembahankah yang dia sembah, atau arwah yang pernah dipanggil, atau ya semacam perjanjian, itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu kalau setelah dipatahkan kutukannya, dia mengaku dosanya, kenapa harus dilakukan? Itu lebih cepat dia keluarnya. Oke. Jadi berarti Pastor untuk namanya melakukan proses eksorsis ini, orang-orang yang seperti apa sih Pastor yang harus dilayani pelepasan? Ya. Apakah maksudnya dia harus datang konseling dulu atau dia nyari pastor mohon didoakan, Ya. saya terikat di ini. Nah, apakah seperti itu atau hanya jemaat gereja aja? Siapa saja boleh datang ketika mereka tahu, oh ya pastor melayani pelayanan pengusiran setan, ya kan. Yang paling banyak yang datang itu adalah orang-orang yang diserang kuasa gelap. Misalnya disantet, dimantrai, ditelu dan guna-guna. Itu yang paling banyak yang datang. Karena itu nyata ketika dia mengalami itu, sering mengalami kerasukan. Atau hal-hal yang aneh-aneh yang terjadi dalam dirinya. Mendadak dia sampai kurus, sampai mau mati. Nah itu kan dia berarti ada something. Dia butuh ditolong. Nah ya kan. Nah penyakit aneh-aneh itu juga namanya dalam Alkitab infirmity spirit. Nah itu penyakit dari roh jahat. Nah itu perlu pelepasan.
Ya, kalau saya boleh cerita, ada dulu seorang ibu-ibu. Saya awal pelayanan pelepasan itu, yang pertama itu sering Tuhan dulu kasih mimpi mau pelepasan, Bang Mongol. Nah, saya ingat satu saat itu, saya nggak sebut nama ya, Ibu D, inisialnya Ibu D. Tuhan kasih saya mimpi nih, kamu mau pelepasan nanti itu hari Minggu itu, seorang ibu usia Sebut aja namanya Mawar. Ya, oke, Mawar. Ya di TV tuh Mawar. Oke. Akhirnya udah ibu itu betul dia datang sama suaminya. Nah, dia itu ada penyakit. Ibu ini seperti teriak-teriak itu 18 tahun lalu. Jadi ini autodidak Tuhan ajarkan ya. Saya belajar dan saya dikasih ayat itu pada saat itu legion. Oke. Oh, ya kan legion ya kan. Jadi setannya banyak. Diusirlah ke babi-babi sama Tuhan Yesus ya kan. Nah, seru juga kan. Nah, akhirnya lah datanglah seorang suami datang ke depan. Pak, saya mau doakan tolong Pak istri saya. Nah, istri saya itu ada penyakit yang tidak tersembuhkan udah 20 tahun katanya. Waduh, boleh Pak dipanggil ke depan. Nah, pas dia datang ke depan itu penuh dengan penyakit kulit itu bintil-bintil hitam sampai maaf ya kepala itu penuh dengan nanah. Ih, saya sampai enggak jijik banget. Kenapa sampai begini? Kami sudah ke dokter Pak, kami sudah ke internis, kami sudah habis uang, kami sudah ke Orpin dan lain sebagainya, kami sudah ke sana sih, enggak kunjung sembuh katanya. Dan ini sering kerasukan Pak. Waduh. Nah ya kan, akhirnya ya sudah pada saat itu saya mulai mendoakan dia. Ibu itu mulai manifestasi ya. Lalu kita pada saat itu berdoa, kita cipratin lah pakai minyak. Dia mulai doa seperti Tuhan kita tanya, siapa kamu? Kami banyak. Oh, kami banyak. Kami tentara iblis. Jadi dia mulai manifestasi kan. Ya udah, singkat saja, pergi keluar. Jangan masuk lagi, pergi. Nah kan nggak ada babi-babi mau kemana kan, babi bisa makan kita kan. Puji Tuhan, usir, pergi ke jurang maut. Nah itu kesaksian ibu itu. Setelah itu dia cerita, waktu dia bersaksi dia melihat naga yang keluar, marah keluar. Dan minggu depan yang tadinya dia penuh dengan nanah dan penuh dengan penyakit kulit, minggu depan bersih putih dan sembuh. Itulah itu namanya penyakit dari setan. Nah itu namanya di dalam Alkitab infirmity spirit, yang namanya roh kelemahan. Dibawalah kepada Yesus, banyak orang menderita berbagai penyakit, ayan, kelemahan, fisik dan lain sebagainya. Dan Tuhan menyembuhkan, Alkitab mencatat dengan mengusir roh jahat itu sepatah kata. Jadi ya bukan semua penyakit dari setan ya, nanti pusing kepala bilang dari setan, repot juga itu kurang tidur ya. Bisa juga. perlu hikmat juga ya. Kadang semua orang ini serangan. Padahal serangan, padahal nggak tidur. Ada teman Mongol itu nyolok rice cooker kesetrum. Bilang wah ini serangan, padahal tangannya yang basah. Tapi Pastor dengan kondisi seperti ini kan berarti Pastor tuh banyak banget membantu mereka-mereka yang terikat. Kan bahasa kitanya tuh terikat. Kalau bahasa lebih keren lagi terbelenggu. Tuh kebenaran yang hakiki tertutup. Nah, pernah nggak sih Pastor selama pelayanan pelepasan membantu mereka-mereka yang terikat ada serangan balik? Awal jujur saya pelayanan pelepasan awal yang dimulai dari awal itu bayar harga. Saya tidak mengerti kan. Kita usir setan, jeder, keren, wah depan ribuan jemaat ya kan. Pulang anak saya jatuh, jeder, berdarah. Besok lagi usir setan, jeder, jatuh lagi. Besok lagi usir setan, mobil ketabrak. Wah istri saya bilang, stop lu usir setan. Waduh, terus saya bilang gimana Tuhan? Kalau kayak begini bonyok kita juga kan. Nah, akhirnya Tuhan ajarkan saya. Setiap pelayanan tutup bungkus dengan covering prayer dulu. Disitulah saya mulailah doain istri, doain anak-anak. Saya doa Tuhan tutup bungkus mobil segala sesuatu dengan darahmu. Tetapi dengan sekarang sudah 18 tahun tidak pernah juga, maksudnya tidak sampai tidak terjadi hal seperti serangan ini. Kita balik. Kuat doa. Satu hal yang saya percaya dalam firman Tuhan berkata, aku telah memberi kamu kuasa menginjak ular dan kalajengking, menahan segala kekuatan musuh. Berarti semua serangan balik itu tidak akan kena kepada kita. Dan kata Tuhan tidak ada yang membahayakan kamu. Itu kita percaya. Itu ayatnya Mongol 1 Yohanes 5 ayat 18. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, dan si jahat tidak dapat menjamah engkau. Amin. Itu prinsip. Amen. Tapi
pelayanan pelepasan eksorsis yang paling gak akan pernah terlupakan oleh Pastor Daniel adalah waktu ngusir apa, Pastor? Pelayanan yang saya tidak bisa lupa, banyak ya, kita dukun, kita lepasin segala ilmu rawa rontek atau apa ya, segala macam ilmu-ilmu kebal. Tapi yang saya tidak bisa lupa adalah pelayanan didatengin satanis gereja kita. Dan ternyata nantinya dia mengaku dia datang dengan 72 roh jahat yang dikurung Salomo. Lalu dia datang dengan 7 jenderal iblis. Ya. Iblis itu kan sebetulnya adalah fallen angel. Tingkatannya ada, jabatannya ada hierarkinya. Ada hierarkinya. Kalau yang 72 namanya Sembara Foras. Ya. Terus dia datang dengan Lucifer, Baphomet, Baalzebub, pokoknya lah 7 jenderal iblis. Dan dia itu disuruh Lucifer, itu menurut dia, ya kan, saya juga tadi kenal tadinya, kok bisa seperti itu, dia lebih kenal saya udah masuk target listnya iblis, ya kan, ya, mereka itu berpuasa 1 tahun untuk membunuh saya, bukan bunuh secara fisik tetapi secara rohani. Jadi setahun mereka melakukan ritual whatever, dia sudah berhasil menurut dia. Ketika dia itu datang bisa membuat pendetanya tidur atau pendetanya mendadak jatuh di mimbar. Ini menurut dia loh ya. Itu bahkan membuat kekacauan lah, sehingga itu menurut dia berhasil sebelum-sebelumnya. Nah, itu dia datang. Malamnya katanya sudah ritual di gereja kita, maksudnya sudah mapping, sudah taruh 72 roh jahat, dan sudah dia bawa 7 jenderal iblis dengan muka ininya pakai apa itu, pakai hoodie. Iya, pakai hoodie, dan sudah ini. Nah, kita pada saat itu akhirnya tim saya lihat ini kok orangnya aneh gitu kan. Tim saya doa ini nggak beres loh, ini kayaknya sudah biarkan saja, ya kan. Mulailah penyembahan, pujian, ya kan, seperti biasa itu kan, praise and worship, ya kan. Nah, itu kesaksian dia. Dia cobalah praise and worship itu, dia mulai membacalah mantra atau rapal itu kan. Ternyata belumlah kita berperang, ternyata praise and worship dia sudah muntah darah. Itu kesaksian dia itu ya. Wah, dia muntah darah dan akhirnya pengen keluar, katanya kakinya seperti dicor. Nggak bisa keluar dari situ. Dia pikir waduh ini salah tempat ini kan. Akhirnya pas mulai saya khotbah, saya gas habis lah. Orang Kristen yang percaya Tuhan sungguh-sungguh, tidak bisa disantet, teluh, guna-guna. Wah, dia tertantang. Dia makin tertantang. Akhirnya ada yang namanya altar call kita kan. Dia kira itu adu ilmu, Pak. Padahal kita sedang doain orang sakit. Kita sedang ya begitu kan. Datanglah dia terakhir itu kan. Tinggal beberapa tuh dia muncul datang depan. Set. Itu menurut bicaranya dia. Baru dia datang depan, 72 roh jahat sudah kabur. Dari 7 jenderal dia, dari 7 jenderal iblis tinggal 3. Tinggal si Lucifer sama itu. Saya bilang kenapa? Dia bilang di samping pastor malaikat Mikael. Ada itu terbuka langit itu, menurut dia tuh bisa bahasa ini, itu pakai bahasa Ibrani. Lalu dia bilang bahwa ada apa, Yahweh Nisi, dia bilang. Tuhan adalah panji kemenangkanku, itu sampai berlaksa-laksa tuh. Kabur semua, itu menurut kesaksian dia ya. Menurut dia. Nah, itu sama Mikael tuh si Lucifer diinjek begitu. Nah, udahlah kita mulai pelepasan. Waduh, itu saya baru pertama kali, itu kan awal ya, melayani pelepasan kok alot begitu istilahnya. Kok ini keras banget, sampai padahal udah jatuh pada sampai keras, sampai dia muntah, tapi dia masih. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini kenapa? Tuhan cuma ngomong sama saya satu, dia tidak pernah dikasihi. Hatinya penuh dengan kebencian dan dendam yang luar biasa. Terus ilmunya apa Tuhan? Ini kan udah didoain sampai seperti ini. Ya kan apa sudah seharusnya capek kita doa ya. Capek udah kalah sebetulnya kan. Apalagi dilakukan? Itu sudah sampai dia tuh udah berkeringat, sudah sampai muntah, tapi masih mau melawan, tapi dia nggak bisa melawan tuh sampai ke kunci gitu kan. Akhirnya Tuhan bilang, peluk dia. Aku mengasihi dia. Waktu saya peluk, jatuh dia. Itu jatuh seperti hilang. Terus dia ditanya lagi sama saya. Akhirnya dia mau beri diri dibaptis, puji Tuhan ya. Pastor, itu ilmu apa terakhir? Oh, itu ilmu kasih. Saya bilang ilmu kasih Tuhan. Tapi Pastor, pernah nggak melihat secara langsung sosok-sosok demons? Atau maksudnya sosok satanik? Yang semuanya dia bilang ada El, ada B, ada ini, ada Bapo, ada Baal. Pastor pernah melihat secara
letterlock nggak? Secara fisik nggak sosok-sosok tersebut? Saya awal pelepasan memang Tuhan izinkan saya sempat melihat. Ulangnya itu pada saat ada, ya kayak bilang serangan balik ya. Setelah pelepasan di samping itu ada panther, ada ular di atas itu. Kita sampai ada ular, ada panther. Istri saya bilang, lu bisa gila ini kayak gini kan. Akhirnya saya bilang, Tuhan saya minta mata saya ditutup. Karena melihat hal begitu kan tidak Shock juga. bikin shock. Pernah tuh malam-malam di Semarang pelepasan lihat, aduh saya bilang Tuhan kayak gini gue nggak bisa tidur. Jadi Pastor menutup punya pastor, Saya tapi istri yang dibuka. istri biar dibuka. Jadi saya bilang Tuhan lebih baik saya dikasih kepekaan. Nah tapi kalau dalam pelayanan pelepasan kan dia bicara kan. Nah, saya pelepasan Lucifer itu lebih dari 1000 kali, dan kalau ditawarin yang untuk tinggalin Yesus sekian juta dolar, puluhan juta dolar, itu nyata. Tinggalin Yesusmu asal kau tinggalkan, seperti Tuhan bilang kasih seluruh dunia. Saya sih 3 kali tawarin, dan itu betul. Tidak lama kemudian ada yang nawarin. Tapi dalam proses pastor melakukan pelepasan ada medianya gitu, pastor, maksudnya mungkin salib atau apa? Oh iya. Atau cuman minyak urapan? Ya, jadi sebetulnya pelayanan pelepasan itu yang membuat setan manifestasi adalah Roh Kudus. Oke. Adalah urapan itu. Oke. Kalau kita berkata the anointing breaks the yoke, urapan itu mematahkan kuk. Dan urapan itu yang akan membuat iblis itu bermanifestasi dan keluar. Oke. Nah ini hanya adalah sarana. Saya juga pakai minyak urapan yang sudah kita doakan. Oke. Ada juga air suci, dia panas kecipratan, mempermudah kita begitu. Untuk mendeteksi Ya, siapakah kita sosok tinggal yang ada di cipratin, iya. Oke. Tapi ketika kita bilang fire, Holy Spirit fire, itu juga sama. Kebakaran kita sebetulnya kan mengalahkan iblis itu lewat firman. Oke. Yesus 3 kali 3-0 kan firman ada tertulis. Nah, setiap firman itu penuh kuasa. Ketika kita perkatakan, Betul. itu mau tidak mau dia tidak kuat mendengar firman. Betul. Gitu.